Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast Balada Kehidupan. Balik lagi sama aku Kansa dan sama Kang Fahmi di sini. Jadi di podcast kali ini tuh kita bakalan ngebahas soal mitos gitu bersama dengan Balada Crewmate. Di sini ada Kang Galih dan Teh Ningrat. Halo. Apa kabar nih Akang dan Teteh? Jawab dong. Wah, apa diem-diem kan ini Iya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya luar biasa. Langsung aja ke tadi yang udah dibilang. Jadi Teh Kang hari ini tuh kita bakalan ngebahas soal mitos. Pasti Teteh dan Akang sering banget kan ngedengar mitos-mitos di kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira Teteh sama Akang tipe orang yang percaya atau enggak nih sama mitos? Kang Gali dulu lah, percaya gak sih Kang? Percaya nggak ya? Percaya tuh. Jadi mitos itu apa ya menurut saya dan beberapa analisa yang saya dapatkan. Mitos itu adalah norma sih. Tak ubah layaknya norma yang harus kita junjung tinggi gitu kan ketika kita berada di tempat yang mitosnya apa gitu kan. Apalagi kan maksudnya di umum pun ada mitos seperti jangan bersiul malam hari dan sebagainya gitu ya, yang kita harus junjung tinggi lah. Kalau Teh Ningrat? Iya bener ya kata Kang Gali juga. Jadi tergantung kita lagi di mana gitu kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi aturan mana yang kita terapin gitu kan, di mana kita lagi berada. Misalkan kita lagi di daerah Cicalengka, apa nih norma yang berlaku di Cicalengka, atau kita lagi di desa mana gitu kan. Nah di situ juga kita harus menghargai gitu kebiasaan atau adat masyarakatnya, kayak gitu sih paling. Terus kalau soal mitos yang paling sering didengar di kehidupan sehari-hari ini enggak sih, kayak nggak boleh ulah calik di lawang panto sarana teh bisi nongtot jodoh, atau kayak Indonesianya tuh jangan duduk di pintu nanti susah jodoh. Iya katanya tuh gitu. Pernah nggak Akang Teteh dengar soal mitos itu? Terus pendapatnya gimana tuh soal mitos itu? Itu kayaknya mitosnya fakta sih. Oh iya gitu. Saya dulu sering duduk di depan pintu gitu, jadi jomblo sampai sekarang. Alah. Alhamdulillah ya. Jomblo ya. Alhamdulillah dong. Iya, alhamdulillah jauh dari dosa ya. Masya Allah. Masya Allah. Manusia suci, iya. Manusia suci saya. Manusia suci. Gimana? Teh Ningrat dulu. Kalau yang mitos kayak gitu sih kayaknya enggak sih, aku nggak percaya banget yang gitu mah. Tapi ya mungkin menghargai aja gitu. Kalau misalkan itu nggak duduk, ngapain juga sih duduk di lawang panto gitu. Kecuali kalau misalkan kecuali kalau kita misalkan lagi ada pengajian gitu kan, terus suka sampai keluar gitu kan, terus biar kedengaran orang yang ngomong di dalam, nggak apa-apa duduk di situ gitu kan. Bukan maksud ini juga itu mah, bukan maksud ngehalangin. Gimana kalau jodohnya mau lewat? Alah ya gimana tuh? Iya kan, ngehalangin bukan? Wah. Jadi gak bisa masuk gitu ya jadinya. Iya tuh. Kalau Kang Gali gimana tuh? Wow, master of logika nih. Enggak, maksudnya kalau itu belum saya belum menemukan gitu ketika sharing sama orang gitu. Namun ada beberapa mitos lain gitu kayak sapu-sapu. Jangan bebersih gitu. Iya, menyapu di kala malam hari itu juga gak baik karena adab kedua biar tidak menghilangkan berkah dari rumah gitu. Jadi sopan gitu. Terus kan kalau dulu itu kan dibuatnya zaman dulu gitu yang turun-temurun sampai ke generasi kita. Kalau dulu kan penerangannya itu kurang gitu ya. Ditakutkan ketika ada barang berharga bergeletakan, kita sapu-sapu malam hari, takutnya kan kebuang gitu, hilang jadinya gitu. Jadi tapi sekarang kan lampu udah terang benderang gitu kan, semua kelihatan gitu ya. Tapi ya kita harus semaksimal mungkin gitu ya, biar itu gitu. Katanya yang saya dapetin biar nggak membuang berkah katanya. Gitu. Wah.
Tapi apa? Aneh-aneh ya. Hah? Iya, aneh-aneh ya mitos. Oh iya bener. Terus percaya nggak sih kalau sebenarnya mitos itu apa sih dipengaruhi oleh sugesti juga. Jadi kalau misalkan kita percaya, kadang si mitos itu tuh jadi nyata. ya. Terus karena terus kepikiran jadinya tuh jadi nyata Jadi gitu. kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh jadi kayak apa ya, ada yang ngeganjel gitu nggak sih? gitu. Jadi terbatas gitu, kayak kita misalkan tadi ya nggak nyapu malam-malam, padahal keadaan rumah tuh kayaknya teh rada kotor gitu ya. Tapi gimana gitu caranya buat bersihin gitu. Terus, Ngepel lah. Kan nggak boleh sapu-sapu, Iya. bener? tapi ngepel gitu. Ngepel lah. Ya boleh sih, bisa dipulungin aja satu-satu gitu ya sampahnya, boleh nggak? Aduh, jiwa humorku tidak naik. Tolong guys, Tolong ketawa jiwa ya. humorku. Guys, tolong ketawa ya. Gini ya, maksudnya antisipasi lah ketika apa sih namanya? Maksudnya prepare gitu kan. Ketika malam waktunya tidur gitu, Iya, ngapain istirahat. sapu-sapu. Jadi itu disiplin Bantu suami, gitu, disiplin waktu kalau gitu. Kita cewek harus kan. menempatkan kegiatan sesuai dengan waktunya. Nah, gitu. makanya harus mengatur waktu. Nah, itu. Iya. Bener ya. Time is for Nah, sih. time. Time is money. No. Oh why? Enggak lah. Kalau uang adalah waktu adalah uang. Terus Ya udah gitu. ya boleh lah. Ya udah. Terus tentang mitos sapu-sapu lagi tuh aku juga pernah denger dulu, katanya tuh ada mitos kayak gini. Kalau kita nyapu terus gak bersih, nanti jodohnya tuh berewokan gitu Oh loh. iya, Wah, iya seperti benar. saya dong. Jadi orang nanti yang jadi jodoh Fahmi itu Oh ya, nyapunya tidak bersih gak berarti. bersih kali ya. Iya. Enggak, kenapa sih? Dulu nggak tahu ya, mungkin tapi kedengarannya gitu kalau kayak gitu mah mungkin bewokan gitu konotasinya buruk gitu kan. Iya. Beda Kenapa kan. sih gitu? Kenapa nanya ke saya? Enggak, itu kedengeran kenapa gitu. Kayaknya enggak, soalnya Pernah gini. denger aja Kayaknya gitu, gini pernah deh. denger. Kalau melogikakan menurut orang ya asumsi saya pribadi, orang yang berewokan tuh orang-orang yang jarang bersih. Cuek kan. Ininya kok ini nggak dibersihin, Mana ada aku jenggotnya cuek. gitu kan. Waduh. Terus Rizky Febian, kamu pencintaannya kayaknya. Gitu. Jadi Iya, oke. di analogikanya kayak gitu kayaknya Jadi sih. gak bersih nyapu, terus gak bersih juga jodohnya gitu. Iya. Gak bersih jodohnya. Serunya bersihan lah. Sedih banget. Maksudnya ininya. Iya, berewokan gitu. Iya, gitu. oke. Tapi kan biasanya tuh mitos-mitos yang didengar kebanyakan tuh banyaknya tentang cewek nggak sih teh? Kayak cewek kalau makan nggak boleh lama, katanya itu teh ngegambarin gimana cepetnya dia kerja gitu. Terus yang itu yang tadi apa sih, kalau nggak bersih dapat cowoknya yang berewokan gitu. Nah kalau ini buat akang-akang, ada nggak mitos yang spesifiknya untuk cowok gitu? Atau enggak ada ini enggak mitos yang akang-akang tahu terus jadi kayak oh ini tuh ternyata ada mitos yang gini gitu. Oh iya. Kalau- Sarepna balik hei. Nah itu kayak Maghrib. jam maghrib ya, Maghrib. kayak kan dulu orang tua diculikin kita cowok. Oh iya benar-benar. selalu mewanti-wanti, Mm-mm. memperingatkan kita, jangan petak umpet maghrib gitu atau malam-malam, kalau udah malam jangan Nanti diumpetin. aneh-aneh, nanti diumpetin dan Tapi pernah ada yang sebagainya. kejadian juga sih. Pernah aku Banyak. pernah denger cerita Iya. katanya. Memang banyak. Terus tapi saya nemuin satu riwayat dalam satu Masya kitab, Allah. saya lupa lagi kitabnya, tapi benar gitu. Jadi ketika peralihan dari terang ke gelap itu kan sama saja itu apa ya namanya, menandakan jam mereka aktivitas gitu Iya. kan. Apalagi dari jam 5 sampai Isya itu kan harusnya diam di rumah sama tutup pintu dan sebagainya, diam ibadah gitu kan. Emang quality time buat ibadah gitu ya. Makanya ngaji suka habis maghrib. Nah itu Oh, iya. jadi buat mengisi lah gitu ya, agar nggak keluyuran. Karena pertama jam itu teh rawan banget gitu. Kayak pertama musibah gampang, atau bukan musibah, kecelakaan dan sebagainya rentan banget di jam-jam tersebut gitu kan. Terus menghindari ya itu kecelakaan apapun yang tidak diinginkan ada gitu di jam-jam tersebut. Iya. Untuk apa ya, menginisiatif untuk memanfaatkan waktunya, makanya kan selalu diisi dengan ngaji abis maghrib dan Ibadah. sebagainya, Oh, iya. ibadah gitu. Makanya kalau tidur siang jangan sampai maghrib.
Iya, jangan tidur asar-asar. Oh iya. Nanti pusing. Asar sama maghrib. Nanti gila. Enggak ya, aku dengar tuh gila. Iya ada. Jadi Gila bisa. Tapi ternyata Iya. pusing sih. Tapi kan tapi kerasa kan kalau misalnya tidur habis asar misalnya kan Terus sampai bangun. bangun kan pusing banget. Iya, jadi Pernah gila. ada loh di IG juga cara katanya tuh dia anak kecil ya dia tidur siang gitu. Terus dia akhirnya apa sih? Pas bangun malam-malam disuruh sekolah ya. Jadi Tapi kayak ada yang bilang juga kalau itu bisa jadi kamu tuh bisa dibawa ke alam lain katanya. Tapi nggak tahu ya, belum pernah nyoba. Nggak, jadi saking urgennya itu ya apa namanya waktu maghrib gitu nggak boleh keluar sebisa mungkin gitu. Kalaupun misalkan ada suatu hal yang memang nggak bisa ditolerir, ya mending maksudnya iya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa dilabrak juga. Cuman kalau nggak misalkan pengen batagor misalkan ya, yang suatu yang receh-receh gitu, mending nggak usah lah gitu. Mau jualan nah. Itu mah. Nggak apa-apa itu. Wah, nggak boleh ya. Ya iya maksudnya itu kan pesanan gitu kan. Iya pesan. Mengorbankan diri kita untuk orang lain. Iya, boleh. Aduh. Tapi berdasarkan penjelasan tadi, apakah mitos bisa dihubungkan dengan sesuatu yang gaib? Bisa, ya bisa tidak. Bisa. Tapi kan Tergantung situasi. maksudnya Indonesia kental sekali dengan kaitannya dengan mistis gitu. Iya segala sesuatu di Indonesia pasti dikaitkan dengan mistis gitu. Tidak mungkin tidak. Apalagi spesifik daerah-daerah tertentu gitu kan. Apalagi kalau nggak salah di luar Pulau Jawa atau Sumatera atau Kalimantan. Gitu mitosnya jangan panggil ini nanti datang gitu kayak gitu. Tapi memang beberapa orang bersaksi emang kejadian kayak gitu. Ya, bukan hanya untuk apa ya namanya menjahili ataupun menakut-nakuti. Mitos juga kadang bisa memang terjadi gitu. Iya. Kalau di hutan jangan sompral kayak gitu kan. Iya, memang di gunung Iya gitu. memang kayak gitu. Aturannya emang Aturan. sopan santun lah gitu. Kita udah mau bertamu gak sopan, ya udah ditendang kan gitu. Pipis di mana aja kan nggak boleh. Iya, bagusnya kalau pup misalkan udah para pendaki gitu ya, para pendengar Gali. nanti Iya kan? pup tuh harusnya dikubur gitu, Iya. nggak boleh berserakan di mana-mana gitu kan. Pertama ngeganggu orang gitu kan, kata dicincak, Ih, saya geli. Ya ampun. kayak gitu. Terus rata-rata kan, apalagi gini pendaki perempuan gitu ya, Yang lagi mens apa lagi? ya jangan mending jangan. Mending ditunda aja. Iya mending ditunda ataupun gak jadi naik gitu kan untuk para pendaki wanita yang lagi head kebetulan. Dan kalaupun udah tanggung di jalan headnya misalkan gitu, sebisa mungkin ya bekasnya diambil lagi, jangan sampai dibuang di mana aja. Iyalah gitu. Nanti dihirup sama setan. Alah, Iya gitu. takut sekali. Tuh setannya pahami. Aku bukan setan bang, iblis aku. Puas kawa. Puas. Tapi Akang Tete di sini pernah nggak ngalamin mitos itu gitu? Enggak sih. Pernah tidak? Alhamdulillah enggak sih. Oh enggak. Iya. Atau temen ada yang pernah gitu terus cerita? Temen-temennya paling. Mami Gimana nggak tahu coba saya sih. temen-temennya? Dela sabar. Kenapa Yang emang? waktu anak yang gara-gara kayu. tidur yang waktu Yang main mana? puntak umpet. Yang mana? Yang waktu di meja kayu dulu. Wah Nggak udah tahu. lupa ini. Enggak tahu. Aku juga tahu alur ceritanya tapi nggak bisa nyeritain. Kenapa? Yang mana? Enggak tahu aku. Soalnya lupa-lupa lagi. Yang pertama kali. yang Cuman pertama. apa aku enggak tahu kisahnya. Ada Del tolong dong kamu nanti nyambung ke sini ya Del. Kalau dengerin gitu. Oh iya. Soalnya ada mitos itu. Jadi pas yang tidur ini teh jadi gitulah kan aku juga lupa gitu. Lupa ingat. Gini ya maksudnya mitos dengan pantangan beda nggak sih sebenarnya? Sama Atau apa? sama-sama aja. Beda sih. Pantangan sama mitos. Kalau pantangan mah yang enggak boleh dilakukan. Iya. Tapi sama aja nggak boleh kan sebenarnya. Cuman eksistensinya kadang bisa terjadi, kadang enggak mungkin ya kalau mitos. Kalau mitos mungkin lebih ke kayak Beberapa orang enggak Kalau begitu mitos mistis. bisa dilogikakan. Iya mungkin bisa dilogikakan. Kalau pantangan tuh kayak saklek Jangan. gitu loh. Kayak misalkan naik gunung nggak boleh apa sih? Makan tadi? mie misalnya. Enggak bukan. Misalnya. Kan misalnya. Nggak boleh. Ya misalkan apa gitu. Itu mah saklek ini kayak udah aturannya gitu. Kalau mitos kadang cuman Kalau itu tidur sesudah subuh atau sesudah asar menurut Ningrat mitos atau pantangan? Itu pantangan. Pantangan. Pantangan dong. iya.
Tantangan ya? Iya, Soalnya itu tantangan. mah emang ada di agama juga Iya. kalau nggak salah. Iya. Nanti rezeki Anda dipatok ayam. Iya celah gitu. Oh, iya, dipatok bener. ayam. Saya. Terus Sama sih, jadi gila, Bang. karena pusing juga. Sama. Kalau bangun. Makanya kita buka kedai enggak harus laris. Jangan sholat subuh kamu. Iya, kayak gitu. Gitu guys. Berarti mitos itu gimana kita memandang itu ya? Iya. Kayak boleh dipercaya tapi tidak harus jadi Takut itu jadi sugesti. Mm-mm. Kalau jadi sugesti malah jadi ke Jadi- bawah Mm-mm. gitu. jadi suka nyata kalau Iya. diyakini gitu. Nah, jadi itu cerita-cerita dari mitos yang pernah Akang dan Teteh. Pandangan kita ya tentang mitos. Pernah. Kira-kira ada yang mau disampaikan tidak ke pendengar podcast Balada Kehidupan soal Ya, kalian hal-hal yang seperti ini? jangan lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu bersyukur, dan jangan lupa dengerin podcastnya Balada Kehidupan. Betul, itu yang harus. Iya, harus banget. Gitu kan biar bisa dimonetize gitu kan. Udah. Udah juga udah butuh duit ya. Iya. Iya. Gak ada yang canda ya. Kalau mau dengerin ya enggak juga enggak apa-apa sih. Intinya kalian juga harus menghargailah sebuah mitos di tiap daerah ya. Nanti malah jadi kayak KKN Desa Penari lagi kan. Oh iya, nah iya kayak Iya gitu kan. gitu. Gitu aja sih, udahlah. Dari Teningrat. Sama aja we. Jaga di kopi gitu. Oh gitu. Nanti Jadi bisa dua. sama ya. Kang Gali. 3 gitu. Kang Gali kan biasanya kan wah quotes-quotesnya tuh hebat-hebat gitu kan. Iya sama sebenarnya. Cuman ya untuk menyikapi mitos ini alangkah baiknya juga kita melihat peribahasa yang tadi udah disebutkan gitu, di mana Kita berenang. tanah ketika bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Kita harus menghormati dan gak semua mitos itu hanya cerita belaka, Iya. namun itulah adab gitu ya. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Betul. kita harus terapkan untuk kebaikan bersama. Yeay. Mantap. Quotes of the mantap. day. Kali. Jadi itu dia podcast kita kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya podcast Balada Kehidupan. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Yeay. Yeay.